Kamu nggak takut pekerjaanmu nanti digantikan AI? Karena accounting AI bisa lakukan. Taxation, ngukur tax, nggak perlu konsultan pajak sekarang, to be honest. AI bisa lakukan. So, who are you nantinya? Ada yang berusaha mengisi bolongan itu dengan kekayaan. Ternyata nggak bisa ngisi. Ada yang berusaha mengisi bolongan itu dengan happily ever after marriage. Ternyata marriage is the beginning of problem. Bagi istri saya suami. Bagi anak saya adalah seorang ayah. Bagi orang tua saya adalah seorang anak. Bagi mantan saya yang saya putusin setelah 5 tahun pacaran, saya adalah lelaki kurang ajar. Halo semuanya, kayaknya topik hari ini agak berat ya. Ya, yes, nama saya Yudi Gejali dan pertanyaan who am I itu sudah menjadi pertanyaan saya sejak kecil. Karena sejak kecil kita udah dibentuk, oh kamu namanya ini, bahkan agamanya ini, ya kan. Saya kurang lebih sudah pindah agama 3 kali, ya kan. Ada yang minat pindah agama? Oke, boleh. Terus saya challenge guru-guru saya, even challenge myself, menentang banyak hal, menentang otoritas, untuk hanya sekedar mempertanyakan, gue ini sebenarnya siapa, dan kenapa gue harus sekolah, kenapa gue harus memenuhi ekspektasi orang tua saya, gitu ya. Kenapa aku harus dapat nilai yang bagus, kenapa banyak banget. So, topik hari ini sebenarnya adalah sesuatu yang saya kayak tanyakan sejak kecil ya, dan akibatnya saya tumbuh akhirnya menjadi seorang generalis. Kalau Anda tahu zaman dulu, zaman mungkin millennials, zaman tahun 2000-an. 2000-an awal itu tren dunia adalah menjadi seorang spesialis. Spesialis ini makin ahli dalam satu spesifik bidang itu dianggap seksi. Tapi actually now there is another trend. Tren yang sekarang adalah menjadi generalis. Makanya Anda bisa lihat di CV saya menggeluti dunia medis, yes. Saya menggeluti Eastern medicine, yes. Saya menggeluti juga seni musik yang tradisional, yes. Saya juga menggeluti seni lukis Chinese, saya juga yes. Itu di satu sisi menunjukkan betapa bingungnya saya, gue ini siapa, apa yang gue suka, cahaya apa yang aku ingin tunjukkan ke dunia. Tapi di saat yang sama sekarang menjadi CV yang nggak tahu, kira-kira semoga aja bisa bercerita kepada kalian gitu ya. Dan kalau kalian lihat saya jadi banyak banget bidangnya, itu bukan karena saya hebat, tapi karena saya sering mempertanyakan apakah saya di jalan yang tepat apa tidak. Oh, begitu ya Ko ya. Menarik sekali ya jawaban dari Kokonya ini kalau boleh tahu. Kan banyak juga anak-anak remaja zaman sekarang juga pada krisis identitas gitu kan Ko. Kayak mau ke jurusan mana. Tapi semoga hal itu bisa terjawab di sini ya Ko. Kayak kita bisa menggali lebih dalam tentang diri kita sendiri di sini ya Ko ya. Yes. Tadi saya dijemput oleh seseorang, 2 orang, namanya Ruben. Mana Ruben? Ruben sama siapa tadi? Cliff. Mana Cliff? Cliff lagi nggak ada di sini? Oke. Saya tanya ke Ruben. Ruben, kamu jurusan apa Ruben? Accounting? Taxation. Saya sebenarnya karena dia jadi penjemput saya di airport, jadi saya berbaik hati. Saya nggak bertanya lebih lanjut. Padahal, the next question after that adalah, kamu nggak takut pekerjaanmu nanti digantikan AI? Karena accounting AI bisa lakukan. Taxation, ngukur tax, nggak perlu konsultan pajak sekarang, to be honest. AI bisa lakukan. So, who are you nantinya? Cliff. Nah sekarang Cliff bingung, gue kenapa? Gue tanya Cliff, jurusanmu apa Cliff tadi? Sistem informasi bisnis, to be honest I don't really understand what's that. What's that? Informatika dicampur kayak bisnis gitu. Oke. Kamu nggak takut digantikan AI nanti? Enggak sih. Kenapa tuh? Soalnya kita yang pakai AI-nya. Wih, thank you. Silakan duduk, thank you. Kalian pasti sadar bahwa kalau kalian tidak mengenal siapa diri kalian,
maka itu sama dengan nantinya adalah kalau bahasa kerennya, saya kebetulan bekerja di Jakarta Selatan, jadi ada campur-campur Inggris sedikit. Oh ya. Jadi ada, kalau Anda tidak mengenal diri kalian, itu sama dengan nantinya insecure. Dan insecure ini, mungkin kalian tidak mengakui atau tidak pakai istilah insecure, tapi gejalanya adalah merasa gatel pengen membuktikan diri. Itu yang pertama. Tadi saya tanya ke moderator hari ini, namanya Catherine. Yes. Catherine, kalau kamu dengar kata ini, judul hari ini, How to Find Your Light in Overshining World, apa yang kamu pikirkan? Dan Catherine menjawab, saya nggak ngomong benar salah, saya ingin mengembangkan diri. Benar apa salah? Siapa yang menganggap saya ingin mengembangkan diri itu benar? Angkat tangan. Oke, angkat tangan. Jangan ragu-ragu. Siapa yang menganggap saya ingin mengembangkan diri itu benar? Oke, sekarang siapa yang menganggap ingin mengembangkan diri itu sebenarnya salah? Angkat tangan. Tadi ada yang nggak angkat tangan yang pertama, tapi juga nggak angkat tangan yang kedua. Angkat tangan. Yang kedua, apa yang salah dengan mengembangkan diri? Nggak ada yang salah. Jika kamu mengembangkan diri karena kamu merasa insecure, maka itu adalah perjalanan yang akan sangat melelahkan. Tidak hanya melelahkan, tapi juga akan toksik. Kenapa toksik? Karena kamu akan selalu ngerasa kurang dan selalu ngerasa haus ngelihat orang. Dan di dunia sekarang dengan adanya social media dan AI, maka kita interestingly the world become flat. Dunia semakin menjadi flat dalam artian dunia itu jadi semakin interconnected. Berita di Amerika sampai Indonesia dalam hitungan detik. Tapi di saat yang sama, semakin banyak orang ngerasa makin lonely. Makin lihat sosial media, makin depressed. Siapa di sini yang ngerasa makin lihat sosial media, makin kalian ngerasa lelah, capek? Siapa yang ngerasa gitu angkat tangan? Boleh tanya gak, pengalamanmu gimana? Halo, namaku Ferdi. Kenalin namaku Ferdi. Alasannya aku sering depresi lihat sosial media karena aku punya banyak teman ya, banyak follower. Mereka selalu kayak, oh si A jalan-jalan ke sini, ke Jerman, ini ke Jepang. Sedangkan saya kerja di rumah, stres gitu. Kapan saya bisa seperti mereka? Itu yang membuat saya stres gitu sih. Kapan saya bisa jadi seperti mereka? Itu pertanyaannya. Kapan saya bisa jadi kayak dia? Kapan badan saya bisa jadi secakep dia? Kapan duit gue bisa sebanyak dia? Kapan harga saham gue, siapa ini harga saham jatuh? Ada yang main saham? Kapan gue bisa multi bagger kayak dia contohnya? Ada yang gak ngerti nih kayaknya. Kapan, yang ibu-ibu nih, banyak ibu-ibu di sini. Kapan ya tabungan emas gue bisa sebanyak tabungan emas dia gitu? Kapan ya suami gue, siapa yang udah married di sini angkat tangan? Oke, siapa yang sudah punya pacar? Yang belum punya pacar? Oke, YBA punya satu divisi lagi. Divisi. Kapan ya? Tadi si Cliff ngomong gini. Kenapa kamu gabung YBA, Cliff? Iya sih, ikut-ikutan koko aja. Tapi saya beruntung kok. Kenapa? Di YBA saya ketemu pacar. Kapan bisa punya pacar secakep dia? Ya kan? Gitu tuh. Kapan hidup gue, kapan bisa semenarik hidupnya orang. Tentu saja kalau kalian lihat sosial media dan YouTube atau apapun, pasti ada motivator yang bikin gini. Bagus kalau kamu ngerasa gitu, karena itu menjadi cambuk untuk kalian bisa lebih maju lagi. Benar gak? Benar. Di satu sisi benar. Kalau kamu termotivasi
satu sisi benar, karena kalau kita ngelihat orang lain berhasil, itu jadi cambuk buat gue juga mengusahakan diri lebih berhasil. But to be honest, I will tell you a secret, oke? Di klinik saya menangani, ini tidak membocorkan rahasia pasien ya, oke? Buat yang nonton ini sosial media ya. Saya menangani orang yang biasa-biasa, dalam artian kayak kita lah, kita kan orang biasa, ya kan? Tidak seperti hidup dia yang kayaknya luar biasa di sosial media. Tapi di klinik saya menangani pasien-pasien yang seperti kita ini, mulai dari anak kuliah, profesional muda di kantor yang sedang menjajaki karir, yang sedang membangun bisnis, sampai selebriti yang sedang booming, sampai politisi yang baru kalah pilkada, politisi yang menang pilkada, keluarganya presiden yang ini dan keluarganya presiden yang calon presiden yang itu, yang hidupnya kalau di klinik saya, wah, sangat tidak puas ini, sangat tidak puas itu, penuh penderitaan. Ternyata nggak berbeda tuh dengan yang biasa-biasa aja hidupnya, yang katanya sudah menyambuk diri hingga maju sampai ke level top. Yes, ada momen apresiasi kayak wah gue berhasil gitu. Tapi momen itu hanya berlangsung 1 hari, 2 hari, setahun paling lama. Dan kemudian ngerasa what else? Cahaya mana lagi yang gue harus tandingi gitu. Dan itu adalah yang saya bilang sebagai orang sukses yang tidak merasa sukses. Dan motivasinya juga jadi toksik. Ya, kalian bodoh kalau kalian, goblok kalian kalau kalian gak ngikutin saya. Contohnya kalau lebih gitu. Hah? Yang itu? Ya. Hah? Hah? Jangan dibahas. Ya. So, kalau ternyata insecurity bukan jadi motivasi yang baik untuk mengembangkan diri, so motivasi yang bagaimana yang baik, yang gak toksik, yang bisa membuat saya sehat mengembangkan diri. Dalam teori biologi, ada yang belajar biologi di sini? Ada satu teori evolusi, namanya Darwin. Oke, nama teorinya apa? Evolusi, yes. Tapi ada evolusi ya, tapi ada satu teori yang satu kalimat yang dia utarakan yang menjadi trigger evolusi. Apa ya? Yang kuat yang bertahan atau seleksi alam. Ya, seleksi alam yang bertahan adalah yang kuat. Survival of the fittest. Ini adalah evolusi yang toksik ya. Jadi saling sikut-sikut, saling mempertahankan diri. Jadi yang bertahannya adalah kuat-kuatan, rebut-rebutan based on insecurity. Tapi Buddhism, ajaran Sang Buddha juga mengajarkan teori evolusi. Tapi tidak dicatat di buku pelajaran kalian. Yang Buddha ajarkan adalah survival of the kindest. Yang bertahan adalah yang paling baik hati, yang menolong. Dan ini exactly yang pernah saya bahas pada saat COVID. Jadi pada saat COVID, saat kita semua di lockdown lah basically ya. Semua orang ngerasa panik ya kan. Kemudian ada insting survival of the fittest kan. Rebut-rebutan masker. Gue harus mempertahankan diri, bisnis gue gimana, usaha gue gimana, sekolah gue gimana. Aduh, hand sanitizer habis, oh masker habis, oh vaksin juga rebutan. Survival of the fittest. Dan itu bakal banyak bikin orang panik, susah tidur. Banyak yang pertama kali mengalami panic attack saat COVID. Takut mati, tapi waktu itu kita sempat launch program. Tahu nggak ternyata penawar yang paling ampuh buat ketakutan adalah the strongest antidote of fear is helping others atau love. Jadi waktu itu kalau kamu takut karena COVID, yuk sekarang bantu tetanggamu, bantu Gojek. Waktu itu kita bantu Gojek tuh. Ayo kita sama-sama beli makan buat driver Gojeknya. Ternyata sesuatu yang kita dapatkan karena bantu orang itu bikin kita lebih kuat bertahan. Daya tahan tubuh juga lebih baik.
Ternyata yang bikin kita bisa bertahan saat krisis adalah saat kita mengembangkan mentalitas untuk menolong daripada rebutan. Dan ini juga yang sekarang ngetren, kalau kalian belajar ilmu entrepreneurship, sekarang berkembang ilmu socio-entrepreneurship, socio-entrepreneurship. Ya, jadi zaman dulu wira swasta yang sukses adalah wira swasta yang jadi kapitalis. Mengeruk modal sebanyak-banyaknya ngalahin kompetitor. Tapi sekarang entrepreneurship atau wira swasta yang bertahan dan berkembang adalah wira swasta atau usaha yang giving back to the community. Contohnya sekarang sustainability fashion. Kalau kalian tahu merek-merek terkenal, nggak tahu di Surabaya pasti ada local brand, tapi di Jakarta itu yang terkenal sejauh mata memandang. Atau yang kedua, Sukacita. Saya bisa ngomong tentang dua brand ini karena saya cukup dekat dengan orang penggagasnya. Sejauh itu membuat brand fashion yang giving back to pelestarian alam. Jadi orang beli produknya nggak hanya karena produknya bagus secara fashion, bahannya juga oke, tapi karena ada meaning, oh kalau gue beli baju ini, gue berkontribusi loh pada pelestarian alam gitu. Terus Sukacita itu mengembangkan bisnis fashion yang pekerjanya, dia punya satu tagline, village not factories. Dia bilang ini dikembangkan bukan oleh pabrik, tapi oleh desa. Jadi dia mempekerjakan ibu-ibu rumah tangga di desa yang mengalami KDRT oleh suaminya, akhirnya karena dia bertahan di rumah tangganya karena mau nggak mau, karena dia nggak punya penghasilan, tapi rela dipukul oleh suaminya karena harus bertahan. Nah, oleh Sukacita ibu-ibu yang seperti ini dikumpulin, terus dikasih kerjaan untuk mewarnai tekstil dengan pewarna alami, dan itu yang bikin akhirnya orang-orang beli produk Sukacita bukan karena hanya fashionnya bagus aja, bukan hanya karena dia sustainable, tapi ada meaning. Oh, kalau gue beli brand ini, gue berarti ngebantu ibu-ibu yang sedang bertahan karena dulu pernah disiksa oleh suaminya gitu. Itu sangat insecure, akhirnya kalian bahkan tidak kenal lagi who are you really. Nah, sekarang saya punya satu uji coba, oke? Sekarang masing-masing berpasang-pasangan, hadap-hadapan, masing-masing dua orang saling berhadapan. Nggak kenal nggak apa-apa, kenalan, oke? Panitia juga termasuk, tolong saling berhadapan, saling lihat-lihatan, oke? Please, ayo, waktu, timing. Saya akan kasih timer, yaitu 1 menit, oke? Jadi kalian tentukan dulu yang mana yang A, yang mana yang B, oke? Oke, udah. Oke, dengerin. Nanti gantian, oke? Gantian, oke? Sekarang yang A dulu yang tanya. Nanti gantian, B yang tanya, oke? Sekarang dengerin dulu pertanyaannya, oke? Waktu A bertanya, tolong, ini adalah teknik dari ilmu Zen, oke? Dan ini jangan sepele, oke? Pada saat kamu bertanya, tolong tanya, benar-benar tanya, oke? Pertanyaannya apa? Pada saat kalian bertanya, lihat betul-betul dengan penuh kesadaran orang yang Anda tanya, ya. Pertanyaannya adalah, tolong kamu kasih tahu saya, kamu siapa? Oke? Jangan dulu, oke? Peraturannya adalah, tolong kasih tahu saya, kamu siapa? Oke? Dan jangan langsung jawab. Diam dulu, tutup mata dulu. Ya, sesudah yakin, baru kamu ceritakan kamu siapa. Waktu menceritakan itu 1 menit. Oke? Terus sesudah itu, begitu 1 menit selesai, saya akan kasih bel. Ya, terus kemudian tukeran. Oke? Clear? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya harus detail. Bahasa Inggrisnya, who are you really? Oke, tapi bahasa Indonesianya, ceritakan kepada saya, kamu itu siapa? Oke?
Dan yang menjawab jangan asal jawab, beneran jawab, oke? Dari hati jawabnya. Oke, sekarang mulai. Silakan tanya. Oke, sekarang yang B tanya ke A. Dan sebelum jawab nanti baik-baik. Sebelum jawab tolong bener-bener diam dulu. Oke, rasain kamu siapa. Baru jawab, oke? Sekarang yang B tanya ke A. Ceritakan kepada saya, kamu siapa sebenarnya? Oke? Beneran tanya ini, oke? Silakan, keluar. Oke. Selesai. Ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing? Secara tradisional, latihan tadi itu dilakukannya sepanjang hari. Zaman dulu latihan ini tuh ditanyakannya ke gua, atau gua cave. Yang di gua sendirian sedang meditasi, kamu siapa? Terus ada yang nanya ke dia, kamu siapa? Ada kayak echo. Dan itu terus-terusan sepanjang hari. Kalau kayak gini, kalian cuma taste a bit only, oke? Tapi nevertheless, I want to know your story. Please come forward, please. Both of you together. Ya. Siapa namanya? Pasangannya juga? Pasangan. Tes. Oke. Oke. Pada saat tadi kamu ditanya sama siapa namanya? Tino. Pada saat tadi Niko ditanya Tino, kamu siapa? Apa yang kamu alami? Sejenak kayak merenungkan diri sih, kayak mungkin menggali lagi yang dulu aku tuh siapa, terus mungkin dari kecil terus sampai dewasa aku ini siapa ya, supaya nanti orang ini sekilas dalam semenit bisa mengenal aku lah secara garis besar gitu. Terus kamu jawab ke dia apa tadi? Tuh, lupa aku tadi. Enggak, singkat aja sih, kayak nama, umur, terus jurusan, terus kayak mungkin pengalaman hidup sampai hari ini ya. Sekilas aja sih. Thank you. Pada saat tadi Tino ditanya Niko, kamu siapa, terus apa yang kamu alami? Lupa saya. Lupa. Baik, thank you, tepuk tangan buat mereka. Siapa namanya? Laras. Agnes. Iya. Pada saat, perhatiin ya guys. Tadi pada saat Mbak Laras ditanya sama Mbak Akis, kamu siapa? Tadi apa yang dialami? Kalau aku tuh apa ya rasanya, karena cerita hidup dari kecil itu nggak enak banget, jadi kayak rasa kayak keluar gitu loh. Kayak akhirnya aku bisa rilis emosi dan kita berdua tadi sama-sama mau nangis. Gitu sih. Ini cerita hidup yang Iya. Kalau boleh dipegang. ini sudah ada Ceritakan yang bisa diceritakan aja. Kalau ada yang secret nggak usah. Iya. Sebenarnya pertama bingung sih. Hmm. Saya dari dulu sampai sekarang pun juga masih mencari aku ini siapa. Sebenarnya aku harus gimana? Jalanku yang aku laluin ini benar atau enggak? Terus yang kedua, lebih ke dep gitu loh, Dok. Kayak apa? Dep gitu loh Dek, perasaannya. ada yang ngerasa dek? Kayak luka lama itu kayak mau muncul tapi kayak ketahan gitu loh. Gitu sih. Aduh, pengen nangis kan? Thank you. Makasih ya. Ya makasih. So perhatiin baik-baik guys. Perhatiin baik-baik. Tadi ada pertanyaan. Aku itu ada, beneran ada, atau aku tuh ilusi? Ini saya nggak mau kasih jawaban. Meskipun tadi curang, MC-nya langsung kasih kunci jawaban. Mudah-mudahan nggak ada yang memperhatikan. Tapi saya ingin Anda tidak menentukan pilihan based on apa yang saya katakan. Juga bukan based on apa yang Buddha katakan. Tapi based on apa yang kalian alami. Oke? Jadi pada saat kalian ditanya, kamu itu siapa? Maka if you do this dengan tulus dan memang dengan open heart, kamu itu siapa? Who are you? Maka ada momen di mana saya nggak tahu kalian mengalami apa tidak, karena ini
harusnya private dan sendiri gitu ya. Tapi ini kan kita rame-rame, ini galdi bersih lah ya. Nanti kalian boleh lakukan dengan pasangan masing-masing. Kalau kalian benar-benar lakukan, maka ada momen di mana tadi yang Mbak Akis rasa dek. Ada momen kayak bingung, oke? Nggak hanya bingung, kalau dalam bahasa meditasi disebut sebagai di mana batin tidak punya referensi. Jadi when your mind doesn't have any referential points. Kayak blank. Who am I? Tapi itu sepersekian detik, oke? Sepersekian detik, kemudian akan muncul narasi-narasi tentang siapa kalian. Dan narasi-narasi yang muncul ini didorong sangat kuat oleh pertama, karma kalian. Yang kedua, cerita hidup yang sedang terjadi dan nilai-nilai yang dijujelin sama keluarga ke kalian. Yang mana yang paling menguasai, karma itulah yang muncul duluan. Bagi mereka yang punya karma kuat untuk dulunya pernah disakiti atau pernah dibully. Saya punya teman kemana-mana dia selalu perkenalkan diri dia. Halo, nama saya A. Saya adalah penyintas korban bully. Contohnya. Halo, nama saya B. Saya dulu adalah penyintas kanker payudara. Contohnya. Halo, saya C. Saya adalah jadi cerita. So basically, kalau kalian bilang aku ada, tadi ada yang bilang, yes aku ada, buktinya aku ada di sini. Tapi yang kalian bilang sebagai aku yang ada di sini, ternyata adalah semuanya, kalau Buddha bilang, hanyalah cerita yang berkumpul. Jadi seakan-akan ada aku. Contohnya coba, pada saat tadi kalian tanya, kamu siapa? Maka yang kalian sebutkan hanyalah label-label. Saya Yudi. Yudi itu bukan saya. Yudi itu nama. Yang orang tua saya kasih ke saya. Buktinya saya bukan Yudi siapa? Kalau ada orang lain yang pertama kali ketemu saya, mereka bingung panggil saya apa. Jadi saya bukan Yudi. Yudi itu nama yang dikasih orang tua saya ke saya. Saya dokter. Dokter itu bukan saya. Kalau dokter itu saya, itu pekerjaan saya, bukan saya. Oh saya laki-laki, oh itu bukan saya. Itu jenis kelamin yang orang sematkan ke saya. Bagi istri saya suami. Bagi anak saya adalah seorang ayah. Bagi orang tua saya adalah seorang anak. Bagi mantan saya yang saya putusin setelah 5 tahun pacaran, saya adalah lelaki kurang ajar. Tapi bagi istri yang saya nikahi setelah 6 bulan pacaran, oh saya menemukan pasangan hidup yang sesuai contohnya. Bagi orang yang pernah saya sakiti karena saya lagi bete, saya adalah orang menyebalkan. Bagi orang yang pernah saya tolong, saya adalah penolong. Bagi pendukung Jokowi adalah sesuatu. Bagi musuh-musuh Jokowi adalah sesuatu. Demikian juga buat semuanya. Jadi kita itu hanyalah story. Now, sampai sini dulu. Karena kalau kita ngomongin tentang overshining word dan ngomongin tentang your light, itu mengakarnya pada kamu tahu nggak kamu ini siapa sebenarnya? Kamu insecure nggak? Itu yang menentukan. Nah, tahapan ini kita harus setujui dulu sebelum kita bahas topik berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut ke topik berikutnya, saya ingin Anda bikin grup. Itu gimana? Ya, grup. Ini dari panitia minta untuk kalian bikin grup. Untuk berdiskusi. Apakah kamu yakin, kamu setuju, bukan yakin, kamu setuju bahwa aku itu ternyata hanyalah cerita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua,
kalau aku itu cuma cerita, siapa yang menentukan ceritanya? Yang ketiga, kalau aku itu cuma cerita, cerita seperti apa yang aku ingin hadirkan di dunia? Jadi 3, oke? Yang pertama adalah aku itu beneran ada atau aku itu sesuai dengan kata Dr. Yudi. Aku itu cuma cerita. Atau aku nggak setuju, aku itu yes cerita tapi aku tuh beneran ada. Itu yang pertama. Aku itu beneran ada atau aku itu cuma cerita, ilusi. Yang kedua, kalau aku itu cerita, siapa yang nentuin ceritanya? Yang ketiga, kalau aku itu cerita, cerita seperti apa yang aku ingin hadirkan? Oke? 3 pertanyaan, waktunya berapa menit? 10? Untuk waktunya ada 15 menit ya aku. 15 menit? Iya, Oke. 15 menit. Wow, 15 menit. Yakin ada waktu? Ada. 15 menit berarti berapa orang tiap kelompok? Nanti sebenarnya Niko, untuk sesi groupingnya ini nanti teman-teman mungkin yang tadi sudah mendengar penjelasan dari Ko Yudi, misal ada yang pindah prinsip, maksudnya kayak, oh kayaknya aku tadi harusnya masuk ke prinsip yang ini deh, maksudnya pengertianku salah dari prinsip yang ini. Misal mau pindah dari yang A ke B atau yang B ke A, itu dipersilakan banget ya teman-teman. Jadi di sini mungkin akan diberikan waktu mungkin 30 detik untuk teman-teman berpindah, mungkin yang tadi di sini bagian A mau berpindah ke bagian B atau yang dari B pindah ke bagian A itu boleh banget ya teman-teman. Jadi untuk waktunya 30 detik dimulai dari sekarang teman-teman, mungkin teman-teman bisa bangkit berdiri buat teman-teman yang mau pindah. Aku ada di dalam kepala atau aku menyadari kepala? Aku Adalah binatang jalang. tadi ya di kepala, pas disuruh di kepala ya kita coba untuk ada di kepala. Kita Jadi kamu di akunya ada di dalam kepala atau menyadari kepala? Yang aku ada dalam kepala, angkat tangan. Yang aku menyadari kepala, angkat tangan. Jadi sekarang lebih banyak ya. Artinya kalau aku dalam kepala, maka Anda nggak bisa lihat yang di luar kepala kan? Tapi pada saat saya minta Anda sadari kepala, ada kesadaran yang mengamati kepala. So, aku mengamati kepala, bukan aku di dalam kepala. Oke, ini eksperimen sedikit saja dari sisi meditasi ya. Nah sekarang kita akan ngomongin sesuatu, jadi jangan khawatir nanti teman-teman dari sini pulang dari Mikon dapat apa? Mbah aku ini. Oke, let me clarify. Let me clarify. Di sini kita tidak berusaha untuk menjadi filsuf, no. Kita ujung-ujungnya, gue harus gimana nih dengan dunia yang silau ini. Ujung-ujungnya akan ke situ. Tapi itu, makanya kemarin saya bilang sama David, saya bilang kalau saya itu agak menyesal kasih topik ini ke panitia. Karena topik ini tuh, topik yang sehari-hari, kita tuh kan ngerasa insecure tiap hari ya. Aduh dia gini, dasar, aduh kepengen sama kayak dia. Kadang sebel sama kayak dia, sebel sama dia, sebel sama pemerintah, kadang senang sama pemerintah, kadang sebel sama pemerintah, kadang sebel sama si A, kadang senang sama si A. So, berubah terus kan? Tapi ini semua tidak bisa kita benar-benar jawab kalau Anda nggak kenal diri Anda siapa. So untuk menjawab ini, we need to establish, kita harus pastikan dulu, aku itu apa? Barang ini itu seperti apa sih? So Sang Buddha bilang seperti ini, oke? Sang Buddha bilang, aku itu ada, tapi enggak benar-benar ada. Tapi tidak bilang aku itu enggak ada, enggak bilang gitu. Aku itu ada. Tapi jadi bahasa kalau diterjemahkan ke Inggris mungkin akan lebih enak. I is exist but not truly exist. Sama halnya gini. Ini enggak usah kelihatan brand ya. Ini apa? Ada yang bilang botol, ada yang bilang air. So what is this? Hah? Air minum. Who knows?
Emang tahu dari mana nih air minum? Kalau ternyata sebelum ini saya ganti spiritus yang warna bening. Jadi semuanya based on story kan? Sang Buddha bilang, ini oke lah ini boleh ngomong merek gak sih? Boleh ngomong merek gak? Boleh. Boleh, gak apa-apa nih. Gak apa kan? Gak apa panitia, gak apa. Air minum Cleo. Tolong Cleo sponsor YBA. Tapi kalau Anda tanya ini ke orang Afrika, belum tentu dia tahu nih air minum. Ya, so you have karma, sebab-sebab kondisi yang bikin Anda tahu, oh ya ini air minum. Kenapa? Karena mereknya Cleo. Labelnya Cleo. Terus dibikinnya begini. Kalau Anda tanya ke dulu-dulu banget sebelum zaman orang bikin air minum kemasan, orang itu nggak akan tahu ini tuh apa air minum. So, tapi jadi saya tanya sekarang, air minum kemasan ini ada apa nggak ada? Ada. Buktinya apa? Buktinya ada di sini. Saya bisa pegang, saya bisa rasakan, dan ada fungsinya, ada ceritanya. Karena kalau saya minum, kalau saya haus, kalau saya minum, wah rasanya segar. Tapi kalau saya minum terus jadinya saya keracunan, berarti dia bukan air minum kemasan. Mungkin spiritus, mungkin air aki, mungkin apapun. Right? Anda nggak tahu. Right? So, tapi kalau saya cuma pisahin ini apa? Anda tahu ini tutup botol karena saya bisa copot dari situ. Kalau saya tunjukin ini doang, apa ini? Apakah ini air minum? Bukan. Apakah ini air minum kemasan? Bukan. Nih, ini apa? Hah? Apakah ini air minum kemasan? Bukan. Tolong copotin labelnya ini. Apa ini? Label. Apa ini? Apakah ini air minum kemasan? Bukan. Bahkan Anda nggak tahu mereknya apa nih. Right? Kalau saya robek-robek lagi sampai ke ukuran mikroskop, nothing. So, apakah air minum kemasan itu ada? Ada. Tapi teori Sang Buddha adalah sesuatu itu ada, tapi dia tidak sungguh-sungguh ada. Kenapa? Karena si pembentuk, contohnya A terbentuk, A itu ada, tapi A ternyata terdiri dari komponen-komponen yang bahkan bukan A. Jadi air minum kemasan terbuat dari bahan-bahan yang bahan-bahan pembentuknya bahkan bukan air minum kemasan. Bahkan air ini aja, kalau Anda uraikan sampai ke molekul, cuma ada atom hidrogen dan atom oksigen. Bahkan atom hidrogen pun bisa dipecah lagi, atom oksigen pun bisa dipecah lagi, sampai cuma ada kuantum. Kuantum pun bahkan kalau disinar, nothing. So, ada nggak? Ada, tapi ternyata adanya cuma story. Story dan fungsi kalau itu semua digabung. Demikianlah air minum, demikianlah gedung ini, demikianlah proyektor ini terdiri dari apa nih nggak tahu. Ini terjadi karena ada kombinasi antara saya yang difoto, sinar dari sini, ada yang bikin tulisan, ada gedung ini, ada listrik. Jadi segala fenomena terbuat dari kumpulan-kumpulan yang bahkan bukan fenomena itu sendiri. Demikian juga aku. Ternyata aku itu ada, aku itu berfungsi, tapi ternyata aku itu tidak solid. Tidak berdiri sendiri. Tidak benar-benar ada, terpisah, permanen, solid, no. Ternyata aku adalah kumpulan dari yang bukan aku. So,
Bagi yang menjawab aku itu beneran ada, aku itu ada, yes. Tapi aku tidak benar-benar ada karena bahkan yang membentuk aku bukan aku. Dan deep down Anda sebenarnya merasakan ini. Sebenarnya merasakan. Makanya dalam hati yang terdalam Anda tuh gatel. Karena Anda ngerasa gak ada meaning. Gue ini apa ya? Karena Anda berusaha sekaya mungkin, begitu Anda jadi kaya, Anda jadi kayak gue ini apa ya? Tubuh gue sebagus apapun, ujung-ujungnya apa ya? So banyak yang bilang begini, oh segala sesuatu tidak benar-benar memuaskanmu, hanya Tuhan yang bisa memuaskan. Seperti ada bolongan di sini kayak donat, hanya kamu yang bisa mengisi bolongan ini. Tapi ternyata ada yang berpikir mengisi bolongan itu dengan Tuhan. Tapi dia juga gak pernah puas dengan Tuhan. Yang kedua, ada yang you will know it later. Pasangan yang tadinya begitu pas di hati, ternyata kok gak pas ya? Kenapa gak pas? Kenapa gak pernah benar-benar pas? Karena dia berubah, aku berubah, situasi kondisi berubah. The story is always changing. Jadi bagaimanapun kamu isi, selalu dia buyar lagi gitu loh. Inilah yang disebut dalam konsep Buddhis, tidak benar-benar ada yang kekal, tidak ada yang benar-benar solid, tidak ada yang benar-benar ada intinya, atau kalau dalam istilah lain, kosong. Kosong ini bukan diartikan tidak ada. Kosong ini kayak ruangan ini loh, apapun mungkin. Tadi ada yang bilang, kosong adalah isi adalah kosong. Bagi dalam pengertian Buddhis itu benar. Tidak benar-benar ada, tapi ada, berfungsi. Bisa saya minum. Tapi kalau Anda melekat dengan yang Anda pikir ada ini, kalau Anda melekat, Anda pingin terus-terus ada, Anda pingin menghiasi ini terus, Anda gak akan pernah benar-benar puas. Kenapa? Karena sejatinya dia kosong. Makanya dunia sekarang itu merasa kosong. Sehingga gak pernah berhenti untuk memamerkan labelnya. Kalau Anda lihat Instagram atau TikTok, wah semua orang pamer. Ada yang pamer kekayaan, ada yang pamer liburan, ada yang pamer body, ada yang pamer nari-nari. Gue bingung sampai sekarang, kenapa ya dia nari-nari depan kamera ya? Ternyata dapat duit dari situ ya, gue baru tahu loh. So, dan kalau Anda gak mengenal aku dengan sehat, Anda jadinya keseret ceritanya orang. Anda akhirnya bingung, makin gak jelas. Siapa tahu memang hakikat sejati Anda tuh emang kosong itu. Jadi itu dia siapa tahu. Nah ini pas. Ini ada sesuatu nggak? Nggak, di sini lah. Ini bolong nggak? Hah? Kosong kan? Tapi Anda hanya menganggap ini ada jendela, ada bolong, kalau ada batasnya. Begitu ada begini, rasanya pengen gue isi. Bagaimana jika ini dilepas semua dan jadinya boundless? Bagi sang Buddha, aku itu begitu. Sejatinya begini, boundless, apapun muncul, apapun possible. Dan sekarang kalau dia manifest, hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, kebingungan, yang bikin dia merasa insecure. Atau dia bisa manifest karena based on love. So kalau dia on love, dia berfungsi. Tapi dia tidak lekat. Kalau Anda merasa Anda selalu insecure, selalu harus ada yang improve, selalu harus ada yang diisi, selalu harus ada yang dijatuh. Kok nggak sih? Kehidupan ya, rasanya selalu ada yang salah.
kayak pengen selalu pernah tahu nggak post party syndrome? Di Jakarta sering, tapi di Surabaya langsung ya. Post party syndrome kan? Jadi habis heboh-heboh juga, habis party, tapi di tengah party itu, gua ngapain sih? Atau balik-balik pulang ke rumah habis whole busy day, balik rumah, so what? Habis ini ngapain lagi? Besok ngapain lagi ya? Atau nih panitia, habis event ini selesai nih, pulang ke rumah, habis ini ngapain lagi ya? Selalu ada pengen bikin sesuatu. Kalau itu base-nya on insecurity, maka Anda menjadi orang toxic yang nggak pernah kuat. Tapi kalau base-nya on love, how can I help others? Maka dia bukan lagi berusaha ngisi, tapi dia berusaha berfungsi. Kalau Anda selalu berusaha ngisi, Anda insecure. Tapi kalau Anda selalu berusaha berfungsi, itu yang disebut dalam istilah Buddhis bodhicitta. Aku bisa jadi pembicara. Kalau diperlukan, aku bisa jadi panitia yang jadi moderator. Aku bisa di belakang layar jadi buat presentasi. Aku juga bisa menjadi juru kamera. Aku juga bisa menjadi ini dan itu. Selama aku berfungsi, aku bisa menjadi. I can manifest. Tapi kalau Anda punya keakuan yang toksik, gue nggak bisa. Gue pokoknya nggak mau disuruh bicara di depan. Gue nggak bisa ngomong. Gue maunya belakang layar. Atau sebaliknya, gue pokoknya mau di depan. Gue harus tampil. Gue nggak mau belakang layar. Itu dia masih tahu misi, bukan mau berfungsi. So, sekarang itu kita tuh sering melekat dengan label-label, oh gue begini, gue begini, gue begitu. Kita ingin mendefinisikan gue itu bagaimana. Dalam ikonografi Buddhis, Anda bisa melihat Buddha itu bisa tangannya itu banyak banget. Tahu gak sih? Apa yang para makhluk perlukan, aku bisa menjadi itu. Kenapa bisa menjadi itu? Karena tidak ada yang solid. Ini bisa jadi air minum juga. Ini apa nih? Ini apa nih? Bangkok? Apa ini? Simbo. Karena Anda mendefinisikan simbo kan? Kenapa ini nggak bisa dicangkir? Bisa. Bisa? Bisa di sini kan? So, kenapa ini nggak bisa dicangkir? So, kalau Anda mendefinisikan keakuan itu dengan sangat solid, maka Anda akan sangat suffer because no, this is not me. You know, gue itu nggak bisa jadi, gue tuh singing bowl, gue nggak bisa jadi cangkir. You know, tapi kalau Anda mengerti konsep aku itu ada berfungsi, tapi aku tidak sungguh-sungguh ada, maka Anda bisa bermain. You have flexibility, dan tidak hanya itu, kalian bisa kembali, jadi kalau dalam istilah Buddhis itu, kembali ke original mind. Jadi batin yang sebelum muncul banyak konsep. Oh gua tuh begini, gua tuh begitu, gua tuh begini, gua tuh begitu. Kita bisa kembali ke baseline, di mana I can be anything. Ya. So, makanya kembali ke topik hari ini untuk mengakhiri. Kalau Anda tidak berlatih benar-benar, maka definisi Anda tentang Anda akan sangat dipengaruhi dengan dunia yang berlomba-lomba insecure menampilkan sinarnya. Tapi sinarnya bukan sinar yang sebenarnya. Kenapa? Karena sinar itu banyak orang tunjukkan karena dia insecure.
Dan kalau dia yang insecure, Andanya insecure melihat sinarnya orang itu, maka sinar dia bukannya membantu Anda terinspirasi, malah Anda semakin silau. Anda nggak bisa mengenal cahaya Anda yang sebenarnya. Nah sekarang kita ngomongin soal cahaya. Apa yang Buddha katakan tentang bahwa hakikat Anda sejatinya adalah cahaya. Mungkin orang Muslim bilangan nur, ya, cahaya. Cahaya di sini bukan cahaya lampu gini loh maksudnya. Bukan juga cahaya silaunya dunia yang gemerlap, bukan itu maksudnya. Cahaya di sini adalah batin Anda yang tadi, yang sejatinya sudah jernih dan bisa jadi apapun. Bisa jadi mangkuk, punya kapasitas untuk jadi singing bowl, punya kapasitas bisa jadi mangkuk, bisa jadi kapasitas untuk jadi artwork, bahkan ini juga bisa punya kapasitas untuk jadi alat untuk pukul orang juga bisa. So, the light dalam pengertian Buddha adalah potensi tak terbatas dari diri kita masing-masing. Tapi potensi tak terbatas ini bisa manifest didorong oleh insecurity, tapi juga bisa manifest didorong oleh cinta kasih dan ulas asih. Demi anakku, karena aku sayang sama dia, aku bisa jadi apa aja, aku bisa jadi badut bahkan. Kalau orang kantorku suruh aku jadi badut, aku mungkin tersinggung. Atau kalau orang kantor nih menghina aku ya, dokternya kayak badut, contohnya gitu. Gua mungkin, kok gitu kurang ajar. Ya kan? Tapi sebenarnya aku bisa jadi badut. Tapi didorongnya oleh cinta kasih. I can be badut, clown, I can be clown. Kalau itu memang dibutuhkan oleh orang yang saya sayang. Kalau dibutuhkan oleh YBA, saya bisa jadi pembicara. Dibutuhkan YBA, saya bisa jadi moderator. Saya bisa jadi LO, saya bisa jadi juru kamera. Demi makhluk lain, demi menolong orang lain. Ya. So, kunci untuk bisa tidak silau dengan silaunya dunia adalah Anda perlu bermeditasi. Kenapa? Karena dengan meditasi, kayak tadi, Anda belajar untuk tidak hanyut dalam cerita orang. Dan juga tidak hanyut dengan cerita Anda tentang diri Anda sendiri. Gua tuh orangnya begini, masa? Gua itu singing bowl, masa? So caranya gimana supaya supaya Anda nggak bingung, supaya Anda bisa connect kembali dengan kejernihan yang ada di dalam, Anda harus mengurangi stimulasi. Jangan jadi orang kayak ke rumah nih ya, pulang ke rumah, kayaknya kriuk-kriuk ya, nyalain musik, nyalain YouTube. Gatel gitu loh, pingin harus ada sesuatu yang ngisi. Nah sekarang kalau semakin riuh panca indera Anda, semakin sulit Anda kembali ke kejernihan potensi yang tak terbatas tadi. Karena Anda hanyut dengan cerita YouTube, cerita sinetron, drakor, dracin, apapun lah. Ya, lu lagi nganggur gak? Gue ada gosip nih. Oke, ada apa lagi? Anda sibuk nangkepin silaunya orang. Ya. So, sebelum saya akan ada kasih 2 teknik. Cara supaya gimana Anda nggak terjerat dengan silaunya dunia. Ya, tentu saja perjalanan untuk mengenali hakikat sejati Anda yang melampaui tadi itu perjalanan masing-masing. Dan Buddha mengajarkan teknik yang sistematis untuk mengenali itu step by step. Tapi waktunya nggak mungkin sekarang. Tapi itu perjalanan kalian. Semoga kalian ketemu gurunya. Ya. Tapi paling tidak saya akan kasih 2 tips bagaimana agar Anda tidak terjebak dalam dunia yang overshine. Karena itu menyilaukan Anda. Ya. Dunia yang silau ini membuat Anda makin terjerat dengan gue kepengen. Atau gue benci. Antara 2 itu tuh. Cerita-cerita apapun di YouTube, di TikTok, apapun. Selalu membuat Anda, gue kepengen. Gue gak suka, 2 itu tuh. So kita harus netralisir dulu.
ya. Caranya adalah kayak kembali meditasi. Kita coba lakukan lagi. Bisa? 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 Jadi tips pertama dari saya adalah kurangi stimulasi. Oke? Semakin banyak stimulasi yang kalian masukkan, semakin rame cerita Anda, semakin Anda sulit connect dengan your light. Semakin Anda kayak tadi, semakin Anda mendiamkan cerita pikiran, actually semakin Anda bersama dengan diri Anda yang sebenarnya. Yang melampaui label-label. Yang melampaui story-story. Dan di momen itu, justru kreativitas, potensi muncul. Kalian tahu Steve Jobs yang bikin Apple? Kalian tahu cerita kenapa Apple bikin aksesorisnya putih warnanya, tahu? Gak tahu? Sekarang hampir semuanya aksesoris putih. Benar gak? Steve Jobs adalah praktisi meditasi. Okay. Dia latihan dalam tradisi Zen dalam Buddhism. Ya. Dan di satu ketika dia bilang bahwa pada saat dia meditasi, dia keluar dari cerita-cerita yang orang-orang tanamkan tentang harusnya gue bagaimana atau harusnya society bagaimana. Dia kembali ke zona netral di mana apapun mungkin terjadi. Terus tiba-tiba dia berpikir, semua orang waktu itu membuat kabel aksesorisnya itu hitam. Sony, zaman dulu masih ada Sony, masih ada apa tuh, Walkman, Motorola. Ya, zaman dulu semua kabel-kabel itu hitam, kenapa? Karena pingin disembunyiin. Semua orang hitam, semua orang. Itu cerita yang ditekuni semua orang bahwa aksesoris kabel-kabel gitu kalau bisa hitam supaya sama rambut nggak kontras, supaya sama pakaian matching gitu, nggak kelihatan gitu. So karena si Steve Jobs rajin meditasi, dia keluar dari cerita itu. Terus dia bilang, gue bikin aja putih. Akhirnya aksesoris kabel itu semua yang Apple putih semuanya. Dan itu ternyata boom di pasar. Semua orang kalau ngelihat aksesoris yang warnanya putih, itu mereka langsung tahu itu Apple. Itulah tanda bahwa kalau kamu bisa keluar dari story silaunya dunia ini, kamu bisa get in touch with the basic nature yang beyond story tadi, yang bisa jadi apapun. Dan ada aku nggak tahu Steve Jobs demi apa, bisa demi profit, bisa demi menolong orang lain ya. Most likely mungkin demi profit. Tapi kreativitas potensi hanya muncul saat kalian bisa get in touch with that. Keluar dari story-storynya orang. Dan your light potential bisa jadi apapun. Dan semoga potensi kalian itu saat kalian meditasi bukan manifestasinya bukan karena kalian insecure, tapi karena kalian ingin menolong orang. Ya, itu motornya itu kalau bisa dalam Buddhis kita sebut bodhicitta. Jadi yang pertama kurangin stimulasi. Yang kedua, kembangkan potensi, tapi motivasinya bodhicitta. Boleh ngembangin diri, tapi kalau itu karena kamu insecure, then you are in the big toxic road. Ya. Ubah ke apa yang gue bisa lakukan buat dia. Oke, berarti gue harus mengembangkan skill apa untuk menolong dia. Buat menolong orang. Kalian lihat deh, bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang menolong problems, right? Yang menjawab problem. Ya kan? So if you get in touch with the innate nature yang beyond stories dan kamu bisa arahkan itu ke compassion, jangan khawatir soal bisnis. Itu yang kedua. Nah yang ketiga ini tips yang dikasih oleh guru tantra saya, guru Buddhis tantra saya. Saya punya satu kelemahan. Kelemahan saya adalah kalau saya sudah terpukau dengan kelebihan orang, saya itu suka iri. Saya nih. Aduh, kok dia, contoh nih ya, aduh dia cakep banget ya. Nah, aku tuh jadinya tuh kayak terjebak dalam kayak rasa haus pengen kayak dia gitu.
Dan kadang-kadang gak hanya itu, tapi juga kayak ada rasa kayak kapan sih kayak ada agresi gitu. Kapan sih kok gue gak bisa sih kayak dia gitu. Nah ini adalah latihan dalam tantra. Jadi dalam latihan tantra, kalau Anda ngelihat nih ya, contohnya Catherine, dia barusan menang undian, tiba-tiba dapat warisan atau undian, pokoknya dia tiba-tiba dapat duit 100 M, contoh nih. Dan aku tuh sedang berjuang untuk dapat 100 M, contohnya gitu. Dia dapat 100 M. Terus gue ngeliat dia kan, wah bling-bling semuanya, wah followersnya banyak di sosialita, dia jadi sosialita kemana-mana, contohnya gitu ya. Terus gue ngeliat dia nih, pertama aku kan langsung gini, wow, pertama pasti enak ya dia ya, pasti gitu, pasti dia happy banget gitu. Tapi karena kita sudah insecure, maka yang berikutnya adalah kapan ya gue pengen deh kayak dia gitu. Nah begitu kita udah bilang gue pengen kayak dia, itu udah masuk downgrade tuh. Anda langsung masuk dalam kesilauan dunia. Jadi caranya adalah bagaimana agar kita keluar dari jebakan Batman itu adalah, contohnya nih, kalau gue ngelihat Catherine nih dalam posisi, wah dia lagi glowing banget ya, lagi kaya banget nih. Wow. Maka yang pertama harus dilakukan, kamu harus pindahin posisi dudukmu atau posisi tubuh. Gue harus berdiri. Harus pindahin tubuh, apapun caranya. Contohnya kalau aku ngelihat dia, wah dia lagi cakep banget contohnya. Mbak Rara cakep banget, terpukau gitu, gue pengen kayak dia. Maka yang pertama harus dilakukan, pindahin posisi tubuh. Tubuh harus pindah dulu. Oke? Yang kedua, kita mudita namanya. Pasti dia bahagia banget ya, wow. Pasti dia bahagia banget ya punya tubuh secantik itu. Wow, dia pasti bahagia banget ya dapat duit 100 M. Pasti dia bahagia banget. Wow, wah aku turut merasakan kebahagiaannya. Tapi habis itu biasanya kita langsung gini, kapan ya gue kayak gitu ya? Nah itu jangan, stop. Kita cukup sampai, wow, pasti dia happy banget ya. Punya kekayaan 100 M. Habis itu selesai. Cukup merasakan kebahagiaan dia. Jadi tahapan pertama adalah kalau kita, wow ada cahaya silau banget dan kita kepengen. Maka yang pertama adalah pindahin posisi tubuh. Kedua, pindahin posisi batin dengan cara, wow, kamu cakep banget deh. Pasti kamu bahagia banget. Dalam hati aja nih, gak usah disebutin ke orangnya. Dalam hati aja, wah kamu cakep banget. Kamu pasti happy. Habis itu sudah selesai. Ada dorongan pasti, gue pengen kayak lo gitu. Jangan, stop sampai situ aja. Dan itu harus diucapkan. Tapi ke diri kita sendiri gak perlu diucapin ke orangnya. Tapi dalam hati harus diucapin. Wow, pasti dia bahagia banget ya. Wah, pasti dia bahagia banget. Punya tubuh secantik itu. Atau punya kekayaan sebanyak itu. Tapi cukup sampai situ. Coba deh praktekin ini. Itu luar biasa banget efeknya. Buat saya pribadi saya udah rasain. Oke, mungkin talk saya cuma sampai segini. Silakan moderator jika ada pertanyaan. Oke, mungkin boleh dong tepuk tangannya. Wah, barusan pemaparan dari Ko Yudi ini benar-benar open insight banget ya, benar-benar menambah ilmu banget nih. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang pengen bertanya kah, ada yang masih dibingungkan kah tentang topik yang malam ini kita bahas nih, how to find your light in an overshining world. Mungkin dari teman-teman masih ada yang bingung atau masih ada yang punya study case sendiri, mungkin teman-teman ada merasakan kayak aku sebenarnya kayak gini, mungkin aku nggak tahu nih solusinya kayak gimana, kalau aku tanya mungkin bisa gitu ke Ko Yudi. Kayak gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya? Gak apa-apa. Yes. Oke, boleh mungkin dari misi aku. Mungkin dari Kokonya boleh perkenalan dulu, terus nanti pertanyaan. Aku pindahin posisi tubuh dulu ya. Wow, kamu cakep banget ya. Sampai situ doang. Yes, gimana? Yes. Ya, halo. Ko Yudi, saya Sasi Ya. dari Surabaya. Ya. Nah, kalau misalnya tadi kan kita membales Gedein dikit. Soalnya. tes. Ya. Heeh. Kalau kita membales dalam posisi kalau kita melihat orang dapat something yang positif ya.
Nah, kalau misalnya dalam kondisi orang, let's say, kamu nggak bakal mampu, kayak gitu, berarti kan orang konotasi negatif ke kita tuh. Nah, kalau misalnya kayak gitu mungkin ada apa yang mesti dilakukan secara, kalau as a meditator, gitu aja. Makasih. Boleh saya klarifikasi pertanyaannya? Pertanyaannya adalah kalau ada orang yang impose opini bahwa kamu nggak bakal mampu gitu ya. Bagaimana jika ada orang yang menanamkan opininya dia tentang kita dan opini itu negatif? Bodoh lu, goblok lu, nggak bisa deh pasti lu sama lu nggak bisa deh. So, solusinya bagaimana? Solusi yang pertama adalah pindahkan posisi tubuh. Ini serius loh. Karena kalau kamu pindahkan posisi tubuh itu langsung merubah energi Anda. Oke? So pindahkan posisi tubuh. Move. Dengan move aja kamu udah connect dengan impermanen. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau perlu pindahkan posisi hidup. Pindahkan posisi hidup. Kalau perlu. Contohnya, ada teman yang sering ngomong, kamu jelek, kamu nggak mungkin deh punya pacar, contohnya gitu. Ya udah pindahkan posisimu. Jangan terlalu banyak berteman sama dia. Tapi yang pertama begitu kamu dengar kalimat yang begitu ya, sebelum itu tertanam di batin sadar maupun bawah sadar, which is itu di dalam tubuh, pindahkan dulu posisi tubuh. Itu penting. Ya, cara lepas dari trauma adalah tubuhnya pindahin. Ya. Yang kedua, pindahkan posisi hidup. Kalau memang orang itu mungkin kamu hindari. Tentu saja ini case by case kan. Ya. Kalau itu bos kamu gimana? Selalu ada opsi untuk resign. Selalu ada opsi. Sebentar. Hah? Selalu ada posisi untuk kamu tidak tinggal serumah dengan dia. Selalu pasien saya tuh bilang gini ya, enggak mungkin dong kamu, enggak. Semuanya mungkin. Semua tuh mungkin kenapa? Karena semua itu pilihan. Ya. Tapi yang kedua, yang pertama ya pindahkan posisi tubuh, kedua pindahkan posisi hidup kalau mungkin. Tapi itu semua bukan solusi yang sebenarnya. Kenapa? Karena kamu nggak mungkin kabur terus dari orang toksik, karena toxic is everywhere. So, kamu perlu latihan untuk mengenali hakikatmu itu siapa sebenarnya. Yang melampaui label-label itu. Karena label, kamu pintar itu label, itu story. Kamu bodoh itu juga story. Kamu mampu itu story. Kamu nggak mampu itu juga story. Kamu cakep itu story. Karena cakep sendiri itu berbeda-beda loh. Zaman dulu kaki kecil di Cina itu dianggap cakep. Mamanya nenek saya kakinya masih kecil. Dan kalau dibuka katanya bau katanya. Karena udah busuk gitu loh, kecil gini. Melengkal gini, kayak brokoli gitu. Sebagai laki-laki, saya tidak melihat cantiknya di mana itu kaki seperti itu. Tapi zaman dulu, that's their story. Dan zaman dulu orang tergila-gila pengen, Anda nonton film-film Dracin zaman dulu? Oke? So, story itu tidak sejati, makanya dia berubah. Kalau kalian tidak mengenal who are you beyond those story, beyond those labels, kamu akan gampang terpengaruh sama story-nya orang. Dan jangan salah loh, story yang positif pun bisa jadi itu toxic. Pak, wah Bapak bagus banget Pak, mantep. Itu kita kemakan omongannya dia kan, kita kehilangan kejernihan. Bapak nyalon Pak, jadi anggota dewan Pak, contohnya gitu. Ini kayaknya nggak connect ya, kalau ke Jakarta kayaknya connect deh. Kalau di sini kayaknya nggak terlalu connect. So, jangan buy other people's story. Not just that. Anda sendiri bahkan harus mempertanyakan story Anda terhadap diri Anda sendiri. Makanya tuh, dekonstruksi. Am I singing bowl? Yes, but I can be also bowl to sit to drink. Kalau ini di India, mungkin bisa jadi tempat nyimpan ular. Which is true. Ya kan? Kalau Anda bawa ini ke Afrika, belum tentu mereka ngerti ini apa. Iya mungkin. So,
Jangankan kalau saya bawa ini ke anak saya, bagi anak saya ini beda lagi ceritanya. So, again ya, so yes, pindahkan posisi tubuhmu, pindahkan posisi hidup, tapi yang ultimate adalah latihan batin. Ya, oke. Cara latihan batinnya seperti apa? Tolong hubungi YBA untuk latihan sistematisnya, kurikulum pembelajarannya seperti apa untuk meditasi dan lain-lain. Ini semua harus mengakar nanti pada latihan. Karena kalau Anda nggak punya latihan, Anda pasti cuma jadi pengetahuan aja dan itu nggak berguna. Detik Anda lihat TikTok lagi, Anda pasti and either I like, I want, atau I don't like, I hate. Gitu. Oke? Oke, mungkin dari Ko Sashi sendiri sudah cukup menjawab? Oke, sudah cukup menjawab ya. Boleh dong tepuk tangannya untuk jawaban dari Ko Yudi barusan. Nah, mungkin selanjutnya tadi itu merupakan pertanyaan pertama sekaligus pertanyaan terakhir ya teman-teman. Mohon maaf banget karena keterbatasan waktu juga. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Ko Yudi karena semoga dari hasil diskusi kita hari ini kita semakin bisa mengenal diri kita sendiri, semakin mengerti bagaimana caranya mengekspresikan diri kita sendiri, tentunya dengan cara yang lebih bijaksana dan berdampak untuk orang lain di dunia yang sudah overshine tapi penuh dengan penderitaan ini ya teman-teman. Sadu, sadu, sadu. Aduh, sadu, sadu.